spesial banget ya karena Masak TV lagi berkolaborasi dengan Apka Indonesia. Dan kali ini aku langsung ditemenin sama Chef Louis. Boleh kenalan dulu, Chef? Hai semuanya, saya Louis Tanohadi dari Apka Indonesia. Apka Indonesia itu berdiri tahun 2019, bermula dari Malaysia lebih dahulu. Kita berdiri tahun 2010 yang didirikan oleh dua orang chef, yaitu Chef Jean-François Arnaud dari Prancis dengan Chef Nicolas Sarma. Dan mereka punya ambisi bahwa di Asia, standar dari pengetahuan dan skill para chef itu harus setinggi dengan asal negaranya, yaitu di Eropa, yaitu di Prancis. Dan itu terbukti di tahun 2019, juara dunia untuk pastry chef itu adalah dari Apka Malaysia. Nah, di Indonesia kami sengaja membuka dengan dua jurusan, yaitu kulineri dan pastry. Dua hal yang kita pisahkan, karena itu adalah dua bidang ilmu yang tidak bisa dijadikan satu. Nah, Chef, kalau aku lihat sepintas nih ya dari bahan-bahannya, kayaknya ini mau bikin ganache, bener nggak sih, Chef? Ya, jadi sebetulnya kami akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu ganache sebagai bahan dasar pembuatan nama coklat yang akan kita buat hari ini. Ganache sendiri sebetulnya kalau kita boleh terjemahkan secara bebas ya, artinya itu adalah bodoh atau tolol. Kenapa hal itu? Karena begini, pada tahun 1850 terjadi suatu peristiwa yang kecelakaan, saya boleh katakan, ketika seorang anak magang ya sedang menyapu ya di dalam dapur, tanpa sengaja dia menyenggol dan menumpahkan semangkuk krim atau susu panas ke dalam coklat. Karena dia takut, dia aduk tuh coklat, dan chefnya melihat dan teriak chefnya, ganache. Dan anak itu lari, tapi ketika chef itu melihat ternyata coklat tersebut menjadi krim yang menarik. Disitulah asal muasal dari ganache, yang sebetulnya artinya bodoh atau tolol. Namun ganache sendiri di dalam dunia patisserie atau pastry dalam pembuatan aneka macam kue menjadi salah satu elemen yang sangat penting dalam menciptakan suatu produk yang enak dan menarik tentunya. Boleh langsung, Chef, mungkin kita kali ini kan mau bikinnya nama coklat, mungkin boleh dijelasin, mungkin ada sedikit cerita tentang nama coklat. Jadi arti nama coklat sendiri itu adalah, nama itu bahasa Jepang artinya segar atau fresh. Di mana para chef Jepang, patisserie atau pastry chef Jepang itu mereka sangat unik, mereka menemukan truffle coklat. Ya, di mana mereka kembangkan, mereka menggunakan krim segar, butter segar, semuanya fresh. Makanya shelf life-nya pun pendek kalau nama coklat itu. Makanya disebut dengan nama coklat atau coklat yang segar atau coklat yang fresh. Itu adalah istilah artinya. Sekarang ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana proses membuat ganache secara tepat, di mana shelf life-nya pun bisa panjang. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam pembuatannya. Oke, berarti sekarang kita langsung masuk nih, Chef, ke tahap pembuatannya ya. Dalam pembuatan ganache yang baik dan benar, kita harus tahu dulu sebetulnya ganache itu apa. Ganache itu adalah kombinasi antara, pertama adalah coklat. Anda boleh pakai coklat couverture, boleh pakai real coklat, ataupun boleh coklat kompon. Di sini hari ini saya menggunakan coklat jenis couverture. Jadi, coklat akan kita campurkan dengan liquid. Banyak orang mengetahui dalam pembuatan ganache itu adalah antara krim atau susu dengan coklat. Pada dasarnya apapun jenis liquid atau cairan bisa dipergunakan. Bisa menggunakan jus buah, bahkan air kopi atau air teh, itu semuanya bisa dipergunakan. Dalam membuat ganache, ada beberapa hal yang penting. Biasanya orang membuat ganache menggunakan alat seperti ini. Namun, saya merekomendasikan kita menggunakan stick blender. Karena ini dua fungsi yang berbeda. Ini adalah memberikan udara, sedangkan ini adalah untuk memotong partikel. Nah, kalau kita memberikan udara ke dalam ganache terlalu banyak, akan memperpendek shelf life, usia dari produk. Berarti kalau misal di rumah nih, Chef, penontonnya nggak punya hand blender seperti ini, tapi punyanya seperti ini. Tapi daripada pakai whisk, berarti lebih mending pakai spatula aja ya, Chef. Jadi kan nggak terlalu banyak udara yang masuk nih, gitu, untuk buat ganache-nya. Atau gimana? Boleh menggunakan spatula, cuman kalau menggunakan spatula kadang-kadang sukar. Jadi kita pakai ini tapi bukan dikocok. Jadi asal sekedar aduk secara lembut supaya udara jangan terlalu banyak masuk ke dalamnya. Kemudian dalam pembuatan nama coklat hari ini, yaitu bahan dasarnya ganache, pertama coklat, kedua saya menggunakan krim dengan kandungan fat 32% minimal, kemudian saya menggunakan unsalted butter,
Jadi fungsi dari butter, selain untuk menambahkan aroma dan rasa, tapi dia juga akan memperkuat tekstur. Dia akan lebih kokoh, namun ketika kita nikmati di mulut, dia akan membuat coklat tersebut lebih cepat lumer. Bahan terakhir yang selalu saya berikan, itu adalah kita memberikan sukrus. Bisa menggunakan glukos, atau bisa menggunakan invert sugar, atau menggunakan honey atau madu. Namun biasanya madu saya jarang pergunakan karena ada penambahan aroma, penambahan rasa. Fungsi dari gula ini atau sukrus itu adalah memperpanjang dari usia ganas yang kita buat. Kalau mungkin di toko bahan kue mungkin banyaknya glukos itu ya chef yang agak kental bentuknya. Berikutnya, saya selalu menggunakan gelas ukur ini atau jug dan selalu semuanya peralatan saya semprot dulu dengan alkohol. Saya di sini menggunakan alkohol 70%. Kemudian kita lap kering. Kenapa? Kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya, mikroorganisme atau segala macam. Baru kita masukkan coklat ke dalamnya. Glukos atau honey atau madu ataupun sukrus ataupun invert sugar boleh kita masukkan ke dalamnya. Ada beberapa chef yang mengerjakan glukos, gula-gula ini ikut dimasak ke dalam krim. Namun saya tidak sarankan. Mengapa? Kita tidak tahu berapa kandungan invert sugar, berapa kandungan krim yang ada di dalamnya. Ketika kita masak begitu lama, apalagi kita membuat 2 resep, 3 resep, akan terjadi evaporasi, penguapan. Otomatis dia tidak akan maksimal. Krim tercampur dengan gula ya maupun susu apa itu kan dia lebih cepat panas gitu ya chef ya. Jadi dia menguap lebih cepat gitu. Betul, betul. Kemudian kita boleh masak krim. Di sini chefnya menggunakan kompor induksi, tapi kalau di rumah disarankan untuk apinya api apa nih chef? Kecil atau sedang kah? Api sedang saja. Api sedang. Yang patut diperhatikan adalah krim tidak boleh terlalu panas. Suhu yang kita sarankan itu adalah 80 derajat Celcius karena kita hanya ingin untuk mempasteurisasi dari krim yang kita pergunakan. Mungkin 80 derajat itu kalau nggak punya ini di rumah sampai shimmer aja gitu ya chef, berbuih pinggir-pinggirnya dikit gitu ya? Atau berasap aja? Atau kalau misalnya kita sudah over ya, kita masak, kita kelupaan nih, kita kadang-kadang suka lupa mendidih. Ya nggak apa-apa, diamkan dulu kira-kira 5 menit sampai suhunya turun, baru boleh kita tuangkan ke coklat. Mengapa hal itu saya tekankan? Karena apabila si krim ini terlalu tinggi, suhunya terlalu panas, kita tuangkan ke coklat, akan ada menimbulkan resiko kandungan lemak dari coklat itu akan terpecah. Dan kemudian ganas tersebut pasti akan tidak bisa solid dan mengkilap secara sempurna. Hal yang selalu saya lakukan juga, tidak pernah lepas, terutama kalau kita menggunakan stick blender seperti ini, walaupun sudah kita cuci, kita tetap semprot dulu dengan alkohol. Kita lap kering. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya sangat simple, tapi banyak detail-detail yang harus diperhatikan nih biar jadi sempurna gitu. Kadang-kadang kan kita ngelihat di restoran atau di kafe gitu kan, ganasnya beda nih sama aku buat di rumah gitu, karena mungkin detail-detail itu yang kalian kelewatan gitu. Oke, saya anggap ini sudah cukup. Iya, siap. Ya, kita tuangkan. Oke. Yang seperti saya jelaskan, saya di sini menggunakan stick blender. Masukkan stick blender, saya juga ada trik-trik khusus. Jangan pernah langsung dimasukkan ke dalam seperti ini, karena akan menjebak udara. Tetapi 45 derajat seperti ini. Apalagi kalau kita menggunakan blender yang bentuknya ada mangkuknya. Nah, itu akan udara akan masuk. Oke, setelah itu kita boleh masukkan butter ke dalamnya. Di sini saya menggunakan unsalted butter. Jadi butternya dimasukin terakhir. Butternya harus suhu ruang ya, jangan terlalu beku. Jangan terlalu dingin. Dicatat lagi, jadi karena kan tadi suhunya semua sudah diperhatikan nih. Kalau kalian pakai butter yang dingin, nanti akan merusak suhu yang ada di dalam coklatnya ini lagi gitu ya, Chef? Betul. Jadi kalau bisa butternya itu udah room temperature gitu. Kita kumpulin lagi. Kita bisa lihat di sini, ganas yang kita bikin benar-benar halus dan mengkilap. Tidak ada udara di dalamnya. Selesai. Ganasnya udah siap. Nah, ini ganas yang sempurna. Dia bisa licin, mengkilap, dan tidak ada udara di dalamnya. Guna dari invert sugar atau glukos itu adalah membungkus udara-udara yang mungkin tetap ada, supaya oksigen tidak bisa bersentuhan langsung. Karena pertumbuhan mikroorganisme itu hanya terjadi oleh 2 hal, udara dan moisture. Kita potong hubungan itu, jadi shelf life produk bisa panjang. Kita telah siapkan frame yang sudah kita beri dengan plastic wrap. Nah, jadi di wrapnya itu adalah
di sampingnya sini sama di bawahnya. Jadi tengahnya ini kita masih bisa tuang coklatnya gitu ya. Nah misal orang yang nggak punya frame kayak gini chef, boleh pakai loyang yang bisa dicopot itu nggak, yang spring form, atau lebih loyang biasa aja atau apa nih? Boleh sih, Boleh, tapi ya? saya biasanya menggunakan ini karena faktor higienis aja. Betul. Lebih bersih, karena kalau loyang kadang-kadang bekas kita pakai manggang, jadi kurang bersih. Betul. Ya. Atau kalau nggak, kalau punya ring ini ya chef, bentuknya nggak gini, stainless. Betul. Kan bisa dibungkus juga gitu. Itu lebih banyak ditemuin tuh di toko-toko bahan kue gitu. Setelah ini berarti langsung dituangin ya chef ya? Saya langsung tuangkan kemari. Tuh lihat, aduh teksturnya bagus banget, mengkilat, cantik. Udah langsung apa ya, tempting gitu loh dilihat. Padahal ini belum jadi nih. Ini kan tadi cetakannya kurang lebih ini 1 ya tingginya, tapi kalian bebas ya, boleh pakai apa aja gitu di rumah. Nah sekarang tinggal diratain gitu ya chef? Iya, saya ratakan ya. Nah ini sekarang berarti udah tinggal didinginin aja ya chef ya? Ya, saya merekomendasikan apabila kita menyimpannya di ruangan yang cukup dingin, misalnya ruangan AC 1 malam. Karena apabila kita masukin ke dalam lemari es, di hawa Indonesia yang cukup tinggi humidity-nya ini, besok paginya pasti akan basah. Jadi saya simpan di ruangan dingin atau masukkan lemari es boleh. Wah ini dia ya chef yang udah jadinya nih. Sudah dibekukan selama betul. 1 malam. Atau misalnya kalau kita ingin mainnya cepat ya, kita bisa bekukan di kulkas. Terus sekarang dipindahin ke parchment paper atau ke baking paper kayak gini. Kemudian kita lepas dari frame-nya. Wow. Kalau pakai loyang yang frame kayak gitu jadi rapi banget gini ya chef ya. Ya. Nah ini kalau aku lihat ini apa chef? Ini genas juga atau coklat aja dilelehin ini tadi? Ini hanya dark coklat yang kita lelehkan, tetapi posisinya tempered ya, jadi tidak terlalu panas ya. Ini kita tuangkan dan kita ratakan untuk permukaan bawah dari ganas tersebut. Kita beri dengan coklat tipis saja, jangan terlalu tebal. Oke. Ini nanti akan jadi permukaannya atau bawahnya nih chef? Jadi di bawahnya ini ya. Oh jadi di bawahnya. Jadi ini untuk menghindarin kalau misal kalian taruh di packaging atau taruh di piring, menghindari lengket gitu ya chef? Betul. Ya, jadi ini udah siap, tinggal kita potong sesuai dengan ukuran yang kita maui. Wah ini dia nih alat potongnya ya chef. Ini bisa buat potong apa aja nih chef? Biasanya sih kita buat misalnya kita bikin pralin, kemudian truffle dan segala macam. Pâté de fruits itu juga kita pakai ini. Nah ini alatnya kita namanya gitar cutter. Karena dibilang gitar cutter terdiri dari banyak senar yang bisa nah seperti gitar. Oke. Seru banget ya. Kalau misalnya nggak punya nih chef, pakai pisau. Pakai pisau biasa aja. Kalian mau celup dengan air panas, berarti habis dicelup pisaunya ke air panas dielap dulu, baru dipakai potong. Atau kalau nggak dipanasin aja, pakai kayak torch gitu ya chef, baru digituin. Ya, jadi rapih tuh potongannya. Nah ini udah siap semua nih alat-alatnya dan perlengkapannya. Silakan chef langsung. Oke, kita buka. Kemudian kita ambil coklatnya. Permukaan yang ada coklatnya kita taruh di bawah. Oke, kita tahan, potong seperti ini. Kemudian dengan alat ini kita ambil selalu dari sudut, jangan dari tengah. Tuh sudut tuh, ngambilnya mudah. Oke, seperti ini. Nah, jadi sekarang dipotongnya ke arah yang berlawanannya gitu ya. Kalau tadi kan horizontal ya itu. Nah, sekarang kita rubah ke vertikal. Kita harus paskan. Oke, kurang ke sini dikit. Nah, udah nih. Dan kita ambil dari sudut selalu. Nah, udah selesai. Kita tinggal taburin dengan kakao powder. Oke. Wow, udah jadi. Cepet banget. Kita pindahkan ke nampan yang kita inginkan. Wow, udah jadi. Cepet banget, singkat tapi enak rasanya loh.
Wow, udah jadi, udah cantik, udah di plating nih sama chefnya. Sekarang aku mau icip, boleh nggak chef? Silahkan. Wow, icipin dulu. Beneran ini tuh melting di mulut ya, langsung penuh, langsung melting, nyebar langsung ke semuanya. Rasanya beneran balance, jadi nggak enak gitu kan. Mikirnya kayak enak gitu, enggak, ini kalian bisa nambah-nambah terus nih. Enak banget chef. Oke. Thank you so Terima much kasih. chef atas ilmu-ilmunya hari ini. Diajarin juga cara bikin nama coklat yang enak banget ini. Mau nanya dulu kalau misalnya yang mau daftar sekolah ke APKA gimana nih caranya chef? Boleh langsung kontak Boleh hubungin di Instagram kita. Oke, dan langsung aja di link bio Instagram ya, nanti langsung diklik, bisa langsung tuh ada proses langsung tanya-tanya ke admin dan lain-lainnya. Makasih ya chef, sampai jumpa. Yang penting tetap di Masak.tv.